Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ustazah Sandra di sini dalam pembelajaran matematika kelas 4. Setelah kita melewati penilaian tengah semester, berarti sekarang kita memasuki materi baru ya. Materi baru di sini tentang KPK dan FPB. Antum bisa buka buku antum halaman 47. Nah, di sini ada tentang KPK dan FPB. Sebelum antum mempelajari KPK dan FPB, antum harus mempelajari dulu faktor dan kelipatan dari suatu bilangan. Sekarang kita belajar tentang faktor bilangan dulu ya. Faktor bilangan halaman 49. Faktor bilangan. Faktor bilangan di sini misalnya ada suatu masalah ya, Nak. Masalahnya di sini ada 6 orang penari. 6 orang penari ini kita mau mencari tahu banyak formasi yang dapat kita lakukan untuk menyusun susunan tari para penari ini di atas panggung. Nah, sekarang coba kita perhatikan yang ini ayo menalar. Tim tari terdiri dari 6 orang. Perhatikan kemungkinan formasi berikut. Formasi yang pertama, formasi itu susunan ya. Susunan yang pertama, penari itu dapat kita susun dalam satu baris. Satu baris, jadi satu baris ini ada 6 orang. Formasi di atas menggambarkan satu baris dan setiap baris terdiri dari 6 orang. Terbayang nggak? Di sini ada 6 orang berbaris dalam satu baris. Nah, ada 6 orang dalam satu baris. Nah, atau dapat ditulis 1 dikali 6. 1 di sini berasal dari banyaknya baris. 1. 6 ini berasal dari 6 orang dalam satu baris. Formasi yang kedua, ada 3 orang yang di depan, 3 orang yang di belakang. Berarti ada berapa baris ini? Ada 2 baris kan? Formasi kedua ada 2 baris, dan setiap baris terdapat 3 orang, atau ditulis 2 dikali 3. 2 berasal dari banyaknya baris, 3 berasal dari banyak orang dalam setiap baris. Susunan yang ketiga, ada 2 orang di depan, 2 orang di tengah, dan 2 orang di belakang. Formasi ini ada 3 baris, betul kan? Ada 3 baris, dan setiap baris terdapat 2 orang, atau ditulis 3 dikali 2. 3 di sini berasal dari banyaknya baris, dan 2 berasal dari dalam satu baris ini ada 2 orang, berarti dapat ditulis 3 dikali 2. Ayo coba kita perhatikan yang pertama 1 kali 6. Yang kedua 2 kali 3. Yang ketiga 3 dikali 2. Formasi faktor bilangan. Nah, 6 tadi formasi tadi dapat kita tuliskan ke dalam tabel faktor bilangan. 6 tadi 1 dikali 6, betul kan hasilnya 6? Ini hasil dari formasi yang pertama. 2 kali 3 hasil dari formasi yang kedua. 2 kali 3, 6, betul. 3 dikali 2. Nah, ini kita balik. 3-nya duluan, 2-nya belakangan. Betul kan 6 juga? Nah, ini 6 kali 1. Juga kebalikan dari sini. 6-nya kita tulis duluan, 1-nya belakangan. Kalau kita kalikan 6 kali 1, 6. Nah, angka-angka penyusun perkalian 6 ini disebut faktor dari 6. 6 merupakan hasil dari 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, 6 kali 1. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Ini berurutan dari terendah ke tertinggi kan. Kita tulis di sini 1, 2, 3, 6. Yang ini kenapa tidak 6, 3, 2, 1? Kan 6-nya tadi sudah ada. Nggak usah ditulis lagi. 3 yang ini juga sudah ada, tidak usah ditulis lagi. 2 sudah ada, tidak usah ditulis lagi. 1 sudah ada, tidak usah ditulis lagi. Berarti faktornya 1, 2, 3, 6. Nah, berdasarkan kegiatan ini, kita dapat ketahui bahwa ketika 6 kita bagi 1, hasilnya 6. 6 bagi 2, hasilnya 3. 6 dibagi 3, hasilnya 2. 6 dibagi 6, hasilnya 1. Jadi, faktor-faktor ini dapat membagi 6, habis kan? Habis. Nah,
Jadi dapat kita simpulkan bahwa faktor adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut tanpa sisa. Dia dapat membagi bilangan tersebut tanpa sisa. 1 adalah faktor dari 6. Kenapa 1 faktor dari 6? Karena 6 bisa dibagi 1, hasilnya 6, tidak ada sisanya kan? 2 ini adalah faktor dari 6. Kenapa 2 faktor dari 6? Karena 6 dibagi 2, hasilnya 3, tidak ada sisanya. Lanjut, 3 adalah faktor dari 6. Kenapa 3 faktor dari 6? Karena 6 dibagi 3, hasilnya 2. 6 adalah faktor dari 6. Karena 6 bisa dibagi 6, hasilnya 1. Nah, makanya di sini faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sekarang Ustazah mau bertanya, apakah 5 faktor dari 6? Jawabannya iya atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena 6 dibagi 5 ada kan hasilnya 1, tapi dia ada sisanya tuh, sisanya 1. Berarti 5 bukan faktor dari 6. Sekarang Ustazah bertanya lagi, apakah 4 faktor dari 6? 4 faktor dari 6 enggak? Bukan, karena ketika 6 dibagi 4, itu ada sisanya, dia tidak habis kan? Berarti 4 bukan faktor dari 6.